telah dicabut rasa enggan sungkan hormat dari hati musuh-musuhmu. Sementara di waktu yang sama, kalian dijangkiti penyakit kronis yang disebut dengan penyakit wahan. Kalau di sana ada 100 mujahid, pastikan yang satunya adalah saya. Janji pertolongan, janji kemenangan yang Allah akan berikan kepada orang beriman itu adalah sesuatu yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيكم أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال أمن كلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع من قلوب عدوكم المحبة ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت وفي الرواية حب الدنيا وتركتم الجهاد. صدق الله وصدق رسول الكريم. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih Allah karuniakan kepada kita. Kita berharap syukur yang masih Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita sekedar sadar dan bangkit. Betapa sejak 14 abad yang silam Rasulullah telah memberikan kabar kepada kita. Jangan sampai itu adalah kita. Jangan sampai kita adalah menjadi objek, menjadi maf'ulun bih, menjadi penderita karena kelalaian kita, karena kecerobohan kita, karena kelengahan kita. Apa yang Rasul kabarkan kepada kita sejak 14 abad yang silam ini menjadi sebuah acuan hidup bagi kita. Yang sampai kita sudah diberikan kabar itu, tetapi ternyata itu pun terjadi pada diri kita. Tentu ini menunjukkan kebodohan dan kejahilan yang akan menyengsarakan. Rasul telah mengatakan, hampir-hampir saja di satu saat nanti, kalian akan menjadi rebutan bagi umat yang lain yang dianalogikan seperti hidangan di atas meja makan, yang siap disantap dan direbut oleh umat lain. Lalu para sahabat yang duduk bermajelis bersama Rasulullah saat itu bertanya, ya Rasulullah, mengapa kita menjadi rebutan kaum yang lain? Apakah jumlah kita sedikit? Amin killatin bina yauma izin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Rasul menjawab, antum yauma izin katsir walakinnakum gussa ka gussa isil. Di saat itu jumlah kalian banyak, tapi kalian bagikan buih air bah. Ya. Menggambarkan tentang karakter, mentalitas, tidak memiliki power. Kita tahu bagaimana buih, walaupun dia tinggi menggundung tumpukan yang besar, ketika satu pecah,
maka yang lain pun akan mengikutinya. Dia tidak mempunyai kekuatan, tidak memiliki pendirian, tidak mampu memberikan dampak dan pengaruh bagi lingkungan dan kehidupan. Tapi mereka akan diporak-porandakan, digoyang. Dan itu terjadi disebabkan karena apa? Kata Rasulullah, karena telah dicabut rasa enggan sungkan hormat dari hati musuh-musuhmu. Sementara di waktu yang sama, kalian dijangkiti penyakit kronis yang disebut dengan penyakit wahan. Lalu sahabat pun bertanya, ma wahnu ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Jawab Nabi, adalah satu penyakit kronis. Kalian telah tertimpa cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Kalian lalai akan untuk apa kalian diciptakan. Kalian lalai akan bagaimana kalian harus menjalani kehidupan. Dan kalian lalai akan kemana ending daripada perjalanan hidup ini. Sehingga betul-betullah cinta dunia telah mendominasi hati dan pikiran. Visi, misi, orientasi kehidupan hanya dunia. Sehingga kalian takut akan kehilangan dunia. Dan ini menjadi bencana, menjadi musibah, menjadikan kelemahan. Sementara di riwayat yang lain disebutkan bahwa bahan itu adalah cinta dunia yang berlebihan, yang mengakibatkan kamu meninggalkan syariat jihad. Kamu takut untuk menegakkan dan memenuhi ketetapan Allah dalam rangka merealisasikan syariat jihad di dalam kehidupan ini. Bila mana jihad itu sudah hilang dari hati dan pikiran kaum muslimin, padahal inilah yang menjadi kekuatan yang menjadikan musuh-musuh Islam gentar. Tetapi ketika umat Islam itu sendiri fobi terhadap jihad, maka ini akan menjadi pelemah mereka, sehingga betul-betullah mereka akan dipermainkan oleh kaum-kaum yang lain, dan bisa kita melihat dan kita rasakan bagaimana saat ini. Semoga Allah merahmati apa yang kita lakukan dan kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai apa yang akan menjadikan kita dihina, dinaikkan, menjadikan kita terbelakang, menjadikan kita hancur, terpuruk dalam berbagai macam aspek kehidupan, baik sosial, pendidikan, ekonomi, dan lemah pula mempersiapkan generasi ke depan yang harus kita ajarkan kepada mereka bagaimana syariat agama ini menuntunkan kepada kita agar kita adalah menjadi khalifatullah fil ardi, karena legitimasi itu telah diberikan kepada kita. Kita umat Islam sebagai khalifah Allah, sebagai hamba yang diberikan amanah. Jangan sampai kita melupakan ini, jangan sampai pula kita melalaikan ini, sehingga kita akan betul-betul menjadi budak, menjadi pecundang. Padahal kita adalah sebagai pejuang, sebagai mujahid, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jangan sampailah apa yang telah Rasul kabarkan itu terjadi kepada diri kita, kepada generasi kita, kepada anak cucu kita. Karena ini adalah sesuatu yang akan merugikan, baik rugi di dunia maupun rugi di akhirat nanti. Mari selalu kita isi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang menunjang, mengedukasi, mengarahkan kepada perkara yang menjadikan umat ini memiliki wibawa, izzah di hadapan mata, di hadapan pandangan musuh-musuh Islam ataupun mereka yang ingin melemahkan Islam. Semoga kita dicatat sebagai bagian dari para mujahid-mujahid yang siap mengawal agama Allah dengan sebuah ungkapan, kalau di sana ada 100 mujahid, pastikan yang satunya adalah saya. Dan pastikan kalau di sana ada 10 mujahid, pastikan yang satunya adalah saya. Dan bila mana di sana ada 1 mujahid, pastikan yang satu itu adalah saya. Itu harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak didik kita, kepada kader kita, kepada umat, agar kita menjadi umat yang berhak mendapatkan pertolongan akan janji Allah, sebagaimana yang Allah janjikan, wa'adallahu 'alal mu'minina haqqan, nasrullahu 'alal mu'minina haqqan. Janji pertolongan, janji kemenangan yang Allah akan berikan kepada orang beriman itu adalah sesuatu yang pasti. Semoga kita diberikan kemampuan, kita dicatat, kita adalah bagian daripada circle orang-orang beriman yang selalu mengisi hidupnya dengan amal soleh,
sebagai buah daripada keimanannya. Semoga kita diberikan kekuatan itu, diberikan kemampuan itu, dan Allah menjadikan kita berkumpul bersama orang-orang yang memang memiliki visi misi menjadi hamba-hamba Allah yang siap menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah, baik yang berada di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberkahi hidup kita, Allah memberikan hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.